Ya, Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kembali pada kesempatan yang terbaik ini kami boleh berada di Terminal Beratang, Surabaya. Kami sadar kalau tanpa berkat Tuhan, kami semuanya sia-sia yang dapat kami lakukan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan angkat tema kasihilah seorang akan yang lain. Nah, saudaraku yang kekasih, bagi kalangan muda tentunya tidak asing lagi bagi kita untuk memperingati hari Valentine. Saudaraku, sebagai perasaan kasih terhadap keluarga, terhadap sahabat, bahkan pertemanan yang hari-hari ini dapat kita lakukan, itu merupakan tanda kasih yang harus kita aplikasikan. Nah, tentunya dengan demikian, pada hari Valentine, hari kasih sayang, yang seharusnya tepat 14 Februari nanti, semua umat manusia khususnya kaum muda saling mengungkapkan, untuk saling memberikan ucapan, mengaplikasikan semua hari tentang kasih sayang itu, saling mengungkapkan perasaan kasih, saling memberikan dampak untuk memberi yang terbaik bagi keluarga, bagi teman, bagi anda taulan, bahkan memberikan kartu, mungkin bunga mawar, parfum, bahkan sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tidak lain mungkin dengan pertemanan kita memberikan cincin, memberikan coklat sebagai tanda kasih terhadap satu kehidupan yang penuh kasih, yang bersandar akan firman Tuhan. Seperti contohnya di Filipina, di Thailand, di China, bahkan Bosnia, akan ada pernikahan-pernikahan yang massal, pernikahan-pernikahan yang dalam tanda kutip mungkin belum sesuai dengan firman Tuhan. Nah, maka daripada itu, kita sebagai orang yang percaya akan menyatakan dari mana datangnya asal Valentine ini, asal usulnya. Nah, sebenarnya Valentine ini adalah tradisi pawai wanita di Jerman kurang lebih tahun 500 tahun yang lalu, ya, festival kuno yang penuh sukacita mengawal sebuah kereta seorang dewi, ya, sehingga dia berlangsung selama 12 hari, sehingga wanita bebas melakukan apa saja, termasuk, Bapak Ibu kekasih, lakukan seksualitas bebas, lakukan kehendak apa yang dia inginkan. Selain itu juga masyarakat Eropa pada tanggal 14 Februari itu dikenal dengan musim kawin burung, Bapak Ibu, sehingga tradisi ini yang bertentangan dengan kekristenan kita sebagai orang yang percaya. Pemberian nama Valentine adalah seorang martir yang percaya pada Kristus, adalah Valentinus, ya, sehingga seorang pendeta ahli fisika Romawi yang menentang pemerintahan Kaisar Claudius pada yang kedua, yang bukan pemeluk agama Kristen, namun banyak lelaki diharuskan berperang atau bergabung dengan bala tentara Roma, bahkan pernikahan pun tidak diizinkan pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu kekasih saudaraku, Valentinus diam-diam menentang perintah raja dengan memberkati pasangan-pasangan muda yang menikah kala itu, sehingga dia ditangkap, dipenjara dan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintahan Roma pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu kekasih, makna Valentine Days bagi pemuda dan pemuda Kristen, apa yang menjadi makna yang penting bagi pemuda-pemudi Kristen untuk Valentine? Saudaraku, kita tidak arogan, itu apa Valentine, itu hal yang tidak sesuai firman. Jangan demikian saudaraku. Tapi hari ini mari kita mau belajar 3 hal pokok penting. Apa yang dimaksud Valentine bagi pemuda-pemudi Kristen? Yang pertama, mengingat kasih setia Tuhan yang tetap ada abadi bagi kita. Saudaraku, karena begitu kasih setia Tuhan kepada kehidupan kita, patut kita syukuri, patut kita berikan yang terbaik, apresiasi lewat nafas, ada berkat-berkat Tuhan, lewat pekerjaan, makanan, bahkan kita hari ini masih memiliki keluarga yang lengkap. Itu adalah anugerah, sehingga Tuhan melupakan segala kekurangan kesalahan kita. Maka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu kekasih saudaraku yang kami muliakan,
kita sepatutnya bersyukur ya atas kasih karunia-Nya, sehingga selalu kita tinggal dalam Kristus, dalam pemeliharaan. Bahkan dalam Yohanes 15 ayat 9 bahwa kita ini bersyukur bahwa lantaran kasih Kristus yang sudah memerdekakan hidup kita, kita ada di dalam kemurahan yang luar biasa. Bapak Ibu yang kasih, yang kedua, bahwa makna Valentine Day bagi kita orang yang percaya. Yang kedua, membagikan kasih itu kepada sesama. Mari saudaraku, ayo kita panggil, bagikan kepada sesama kita melalui sikap, perbuatan, melalui ucapan, karakter kita. Jadilah dampak yang positif, jadilah berkat, sehingga saling memaafkan, kita saling memberi satu kemurahan yang luar biasa bagi dia. Maka daripada itu saudaraku, kasihlah seorang akan yang lain. Yohanes 9:17 mengatakan, kita harus mengampuni, kita bisa membagikan kasih itu, mengempartasikan kasih itu, sebagaimana kita miliknya Tuhan. Juga yang kita dapat terima dari Tuhan, Tuhan memberi gratis dengan kasih yang sempurna. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, yang ketiga, apa makna Valentine bagi kita pemuda, orang yang percaya pada Tuhan? Yang ketiga, membangun dan menerima keberadaan masing-masing. Ini penting Bapak Ibu. Tanpa sadar kita telah melihat tentang latar belakang, tentang asal-usul. Dan untuk itu kita dituntut untuk meredam keegoisan kita hari ini. Agar kita lewat Valentine, agar kita tidak dapat kembali, tetap selalu mengandalkan Tuhan. Dan kita harus saling mengasihi sesama kita manusia. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kami percaya kalau bukan kasih Kristus yang memilih kita, sia-sia segala pengorbanan kita. Dan saya yakin Kristuslah sumber segala berkat rahmat. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, perlu kita sadari hari ini, oleh ucapan syukur, oleh pengorbanan Kristus di Kalvari, hidup kita dimerdekakan dalam segala perkara. Untuk itu kekasih, kasihlah seorang akan lain, artinya Valentine. Maka Valentine bagi kita orang yang percaya, yang pertama, mengingat kasih setia Tuhan yang tetap abadi. Yang kedua, membagikan kasih itu kepada sesama. Dan yang ketiga, membangun dan menerima keberadaan kita masing-masing tanpa melihat dari mana latar belakang kita. Dalam damai sukacita Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati berkata, haleluya, amin.